akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan yang begitu indah. Dan bersama-sama kita akan mempelajari satu topik, yaitu perayaan cinta dalam 3 hari raya Yahudi. Shalosh Ba'amim, Hagigot, Ahava. Dan ini merupakan satu janji dari Tuhan sesuai dari tema besar gereja Mawar Sharon, God's Promise. Kita bersama-sama bersyukur di dalam janjinya. Ada yang menarik di dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu enggak punya kata yang artinya janji atau promise. Bahasa Ibrani cuma punya kata amar dan dafar. Dua-duanya artinya berkata. Nah, kira-kira ini artinya apa? Kok enggak punya kata janji atau promise bahasa Ibrani? Lucu kan? Ini artinya setiap kata-kata Tuhan, setiap firman Tuhan itulah janjinya. Demikian juga kita, ya. Kita bisa ngomong sembarang ngomong apa saja tanpa memperhatikan konsekuensi dari omongan itu. Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Dan tidak menyadari bahwa setiap omongan kita itu adalah janji. Ya kan? Tetapi dalam filsafat Yahudi, setiap ucapan kita itulah promise. Makanya enggak ada kata dalam bahasa Ibrani klasik yang artinya promise atau janji. Adanya apa? Adanya amar, bicara. Nah, biasanya kalau kita di bahasa hukum, bahasa Indonesia itu kan amar, putusan kalau di pengadilan. Jadi ketika kita amar, kita sudah memutuskan dari apa saja yang terucap. Makanya kata amar dipakai dalam bahasa hukum di Indonesia karena kata amar juga berasal dari bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu sister language, jadi mirip amar. Setiap yang diucapkan itulah janji yang mengikat. Nah, tapi kan bahasa itu kemudian berkembang. Dalam bahasa Ibrani modern kemudian gara-gara kok enggak ada sih bahasa yang artinya promise, kemudian dibuatlah satu istilah baru, haftahah. Dari kata batak yang artinya percaya. Jadi kata-katamu kalau bisa dipercaya, ya itulah janji. Tetapi aslinya enggak pernah ada kata promise atau janji. Jadi kalau Anda baca firman, enggak ada kata janji, Tuhan berjanji. Aslinya cuman Tuhan berfirman. Kenapa kita harus mempercayai apa saja yang Tuhan ucapkan sebagai janjinya? Seperti yang diucapkan Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, shalom. Bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Gak ada kata janji kan? Tapi inilah yang diucapkan Tuhan, itulah janjinya. Dan menarik sekali kalau kita membaca atau mendalami perjanjian lama. Ada 7 hari raya besar dalam tradisinya orang Yahudi. Yang pertama adalah hari raya Paskah, kemudian ada hari raya roti tidak beragi, hari raya buah sulung, hari raya Pentakosta, kemudian hari raya hujan akhir yaitu hari raya awal tahun yaitu Rosh Hashanah atau Yom Teruah, kemudian hari raya pendamaian Yom Kippur. Yang terakhir, yang ketujuh adalah hari raya Sukkot. Nah, yang saya kasih warna merah itu adalah hari raya terpenting. Yang dimana orang-orang Yahudi itu diwajibkan datang untuk naik ke Gunung Sion, yaitu ke kota Yerusalem. Dan semua ini berhubungan dengan apa yang disebut dengan waktu-waktu yang akan dihadapi oleh manusia. Seperti yang ditulis oleh Raja Salomo dalam kitab Kohelet atau kitab pengkhotbah. Kohelet 1 ayat 3 sampai 10 saya bacakan semuanya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa.
ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk bicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk berdamai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakan dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak untuk melelahkan dirinya. Dan yang terpenting adalah ayat yang pertama tadi. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Lakol seman ve'et lechol kefet tahat hasamayim. Nah, di sini tadi saya sudah memberikan highlight yang berwarna merah tadi. Yang dimana ada 3 di antara 7 hari raya besar orang Yahudi. Yang dimana orang Yahudi itu diminta untuk datang, aliyah untuk datang ke Yerusalem. Yang disebut dengan Shalos Regalim. Ngapain sih Shalos Regalim itu? Nah, kita baca ayatnya. Ketentuan pertama ditulis dalam Keluaran 23 ayat 14. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan hak bagiku. Yang di sini Tuhan itu selalu menetapkan waktu bagi manusia. Manusia punya 2 waktu. Ya. Waktu linear, yaitu waktu yang kita jalani hari-hari. Ngapain aja itu waktu linear. Mulai umur 0, 1, 2, 3, 30-an, 40-an, 50-an seperti saya. Nah itu waktu linear kita. Tapi ada waktu juga yang disebut dengan waktu sirkular. Yaitu waktu kedekatan dengan Tuhan. Yang dimana waktu-waktu itu Tuhan ingin mengulang-ulangnya lagi. Nah, dan pengulangan waktu-waktu ini ditetapkan di dalam Keluaran 23 ayat 14. Yang dimana 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan hak bagiku. Apa sih hak itu? Kenapa kok disebut dengan aliyah? Aliyah itu artinya naik. Kemudian ada kata kaki regel. Jadi naik dengan berjalan kaki aliyah le regel. Nah, kata regel itu membentuk kata bahasa Inggris regular. Kenapa kok regular itu kan sesuatu yang diulang-ulang bukan? Nah, jadi dari kata gara-gara mereka itu selalu mengulang-ulang untuk naik ke Gunung Sion 3 kali dalam setahun. Maka kemudian kata regel itu membentuk kata dalam bahasa Inggris regular. Cantik bukan? Ya. Dan di sini saya bersama-sama dengan Profesor Isaac Mosesens bersama-sama untuk mempelajari bahwa setiap bahasa di semua bangsa-bangsa itu ternyata ujungnya itu berasal dari bahasa Idennik. Yang dimana bahasa Idennik ini membentuk bahasa Ibrani. Dan kemudian ada banyak deja vu-nya yang dimana ada kata-kata yang mirip dengan bahasa Ibrani termasuk kata regular. Aliyah, relegel membentuk kata regular. Dan ini kemudian ketika ada masa waktunya di mana Musa itu akan meninggalkan generasi. Yang dimana dia harus kembali kepada Allah, dia memberikan tampuk pimpinan berikutnya itu kepada Yosua, kemudian dia mengulangi lagi. Makanya namanya kitab yang terakhir dalam kitab Musa itu adalah kitab ulangan. Kenapa kok disebut ulangan? Devarim. Karena memang isinya itu adalah pengulangan-pengulangan dari apa yang ditulis sebelumnya. Nah, kita tadi sudah membaca tentang ketentuan untuk 3 kali naik ke Gunung Sion kan? Iya kan? Nah, tapi mereka waktu di padang gurun itu kan belum naik ke Gunung Sion. Maka kemudian Musa harus mengingatkan lagi, nanti kalau kamu sudah masuk ke tanah Kanaan dan masuk ke tanah perjanjian, kamu nanti harus 3 kali mengadakan perjalanan pada 3 hari raya besar. Ulangan 16 ayat 16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antara kamu harus menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya. Yakni pada hari raya roti tidak beragi, yaitu apa? Paskah yang pertama.
Kemudian hari raya 7 minggu, Shavuot, hari raya Pentakosta. Kemudian hari raya Pondok Daun, Sukot. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Jangan kamu gak bawa persembahan. Karena persembahan itulah cerminan dari hatimu. Nah, jadi disinilah orang-orang Yahudi itu naik ke Gunung Sion untuk ngapain? Shalos Regalim. Untuk menghadap Tuhan di Gunung Sion untuk berhak. Apa itu hak? Hak itu kata dalam bahasa Ibrani membentuk kata dalam bahasa Arab hajj. Nah, naik haji. Kata hajj tadi membentuk kata bahasa Indonesia haji. Jadi naik ke Gunung Sion untuk berhak itu artinya apa? Naik haji. Wow, ternyata istilah naik haji bukan dari kitab lain-lainnya. Ternyata dari Alkitab kita. Kalau saudara muslim itu mengatakan naik haji tetapi mereka perginya ke Mekah. Padahal Mekah itu ada di lembah bukan? Kenapa? Karena memang istilahnya sejak mulanya kalau pergi berziarah itu naik. Makanya tetap aja dibilang naik. Dan ini berasal dari bahasa Ibrani. Dan Shalos Regalim itu adalah suatu perayaan cinta 3 musim. Saya berani mengatakan bahwa Alkitab kita sebenarnya adalah suatu kisah cinta yang melibatkan emosi yang begitu dalam. Anda ingat ketika pertama kali Adam berbuat dosa. Apakah Tuhan langsung murka, mukanya merah. Atau kemudian maki-maki si Adam. Adakah dia demikian? Apa yang dia katakan oleh Tuhan? Dia menangis. Adam, di mana kamu? Hatinya begitu hancur ketika melihat Adam itu berdosa. Yang artinya yang dulu Tuhan bisa bercengkerama dengan Adam, hari ini ketika Adam berdosa itu terpisah. Maka demikianlah Tuhan menangisi perpisahannya dengan umat yang dicintainya. Engkau berdosa, maka engkau harus dikuduskan. Anda tahu setiap angka yang ada di Alkitab itu enggak ada yang kebetulan. Oh, kebetulan 3 kali. No, never. Ya. Apa sih makna angka 3? Angka 3 adalah angka kudusan seperti yang diucapkan Tuhan, diucapkan oleh para kerub itu kepada Tuhan. Dalam Yesaya 6 ayat 3. Dan mereka berseru kepada seorang yang lain katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Allah itu kudus, kita semua tahu. Tapi kenapa kata kudus kepada Tuhan, khusus untuk Tuhan. Saking kudusnya Tuhan, itu harus diucapkan 3 kali. Dan ini adalah masuk di dalam filsafatnya orang Yahudi. Orang Yahudi kalau mengucapkan kata diulang 2 kali, itu maknanya very. Ya. Sungguh, itu kalau diulang 2 kali. Tapi kalau diucapkan 3 kali, itu apa artinya? Extremely. Maka kalau kita mengucapkan Allah itu kudus, enggak cukup. Allah itu sangat kudus, enggak cukup. Allah itu extremely kudus, maka ketika kita mengucapkan kudus kepada Tuhan gak bisa 1 kali tetapi 3 kali. Dan inilah dalam setiap tahun Tuhan meminta umatnya itu untuk datang 3 kali. Untuk mengadakan persekutuan yang indah. Jadi inilah Alkitab. Alkitab yang adalah kisah cinta. Yang dimana memang Alkitab itu dibuka dengan pernikahan. Yaitu dalam Kejadian pasal 2 ayat 23 dan 24. Di mana lembaga yang pertama kali ditetapkan oleh Tuhan yaitu apa? Pernikahan. Dan akhirnya pada kitab Wahyu. Ada suatu pernyataan pernikahan anak domba Allah yang dimana jemaat Kristus itu digambarkan sebagai figur feminin dari mempelai Kristus yang ditulis di dalam Wahyu pasal 19 ayat 7, 9 dan 17. Jadi betul-betul Alkitab itu adalah suatu kisah cinta. Nah, kenapa saya bilang
kisah cinta. Dan kenapa pada hari raya yang pertama kali, yang paling penting bagi orang Yahudi, ya, yaitu hari raya Paskah. Wow, mereka membacakan kitab Kidung Agung. Sebenarnya yang seharusnya membaca kitab Kidung Agung pada hari Paskah itu bukan orang Yahudi tapi orang Kristen. Coba baca ini ya. Kidung Agung 8 ayat 6. Pernyataan mempelai laki-laki sang gembala kepada mempelai perempuannya si gadis sulam. Taruhlah aku seperti meterai di hatimu, seperti meterai di lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahnya gigih seperti dunia orang mati, nyalanya seperti nyala api Tuhan. Shimeni chachotam al-libeha, chachotam al-zeroeha, ki asa kamafet ahava, kas'ah ki sheol, kin'ah reshafeha. Rispe es shal hefetia. Nyalanya seperti nyala api Tuhan. Dan menurut Rashi komentari untuk Kidung 8 ayat 6 ini. Sang mempelai laki-laki itu mengatakan, cintaku kepadamu sama dengan kematianku. Sebab aku telah mati bagimu. Pahami ayat ini. Bukankah seharusnya orang Kristenlah yang harus membacakan Kidung Agung 8 ayat 6 ini pada setiap hari Paskah. Karena memang inilah cinta Tuhan. Nah, kenapa sampai begitu banyak hari raya itu sampai ada 7 kali dan ada 3 di antaranya yang terbesar. Karena memang demikianlah. Seperti yang ditulis di dalam Yesaya 54 ayat 5. Sebab yang menjadi suamimu Baal, ialah dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel, yang disebut Allah seluruh bumi. Yang dimana sejak perjanjian lama sudah digambarkan bahwa Allah adalah sang mempelai laki-laki, suami bagi umat. Dan ini juga diteguhkan lagi di dalam perjanjian baru, Efesus 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Diulang lagi di akhir Alkitab kita. Wahyu pasal 21. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan. Yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Siapakah mempelai anak domba ini? Kita. Maka ada satu kitab yang sangat indah yang nanti akan saya berikan highlightnya saja karena keterbatasan waktu. Dan itulah yang ditulis di dalam kitab Tanah. Apa sih kitab Tanah itu? Kitab Tanah adalah bagian perjanjian lama dalam Alkitab Ibrani. Dan kemudian ada Hamesh Megilot. Nah, ini adalah gulungan-gulungan yang biasanya dibacakan di dalam setiap hari-hari raya orang Ibrani. Yang pertama ada Megilat Shir Hashirim, kitab Kidung Agung yang dibacakan pada setiap hari Paskah. Ini yang paling penting. Kemudian ada Megilat Rut, gulungan kitab Rut dibacakan pada hari raya Pentakosta. Kemudian yang keempat itu ada Megilat Kohelet dibacakan pada hari raya Sukot. Perhatikan yang berwarna biru. Itu adalah ada 2 kitab yang dua-duanya ditulis oleh Raja Salomo. Dan setiap hari-hari raya itu menggambarkan musim-musim kehidupan kita. Ya, kisah cinta kita. Bapak-bapak ibu sebelum menikah kan pernah pacaran. Bagaimana rasanya ketika pacaran dahulu? Itulah musim semi suatu cinta yang hadir pada setiap musim Aviv, yaitu musim semi, perayaan cinta musim semi, yaitu hari Paskah yang dimana cinta itu kuat. Dan cintaku kepadamu bagaikan kematianku sendiri. Sang mempelai laki-laki itu mengatakan, sehingga orang-orang Yahudi pada setiap hari Paskah membacakan kitab Kidung Agung. Ada satu ayat yang sangat menarik, Kidung Agung 2 ayat 4. Telah dibawanya aku ke rumah pesta dan panjinya atasku adalah cinta ahava. Demikianlah Tuhan
memberikan panji cintanya kepada kita. Dan kitab Kidung Agung ini ketika ditulis oleh Raja Salomo, ya. Raja Salomo itu kita tahu punya sisi buruk. Apa? Dia womanizer. Dia seorang poligamis yang wow, luar biasa. Dan nanti tentang womanizernya si Salomo ini kita akan pelajari nanti pada jam 10. Jadi saya undang Anda kalau kalau penasaran sama orang poligami kok nulis kitab suci ini gimana sih? Kita kan semua tanya begitu kan? Ya kan? Kok bisa-bisanya seorang poligamis itu nulis kitab suci? Nah, inilah nanti sesuatu yang luar biasa yang kita dapat pelajari dari seorang Salomo. Ketika Salomo menulis kitab Kidung Agung, peristiwanya itu terjadi ketika dia itu baru memiliki 60 permaisuri, 80 selir saja. Ketika dia masih muda. Perhatikan, pada akhir-akhir ketika Salomo itu menjadi tua, jumlah istrinya itu berapa? Wow, permaisurinya ada 700, gundiknya ada 300. Kalau dijumlah 1000. Angka 1000 bukan sembarangan. Jadi angka-angka itu nggak pernah kebetulan gitu. 700 tambah 300 itu 1000. Angka 1000 elef ya dalam bahasa Ibrani itu atau dalam filsafat Ibrani itu menunjukkan suatu angka yang tak terhingga. Nah, biasanya orang membandingkan Salomo kalah sama Kaisar Cungguo. Kaisar Cungguo di Tiananmen itu ya. Punya 5.000 kamar selir-selir ya. Kaisar Cungguo punya 5.000, Salomo cuman punya 1.000. Tapi perhatikan, ini 1.000 bukan harfiah 1.000, tapi 1.000 dalam artian tidak terhingga. Nah, perhatikan, orang seperti Salomo nanti pada akhir kehidupannya bicara tentang apa? Menarik ini. Pada akhir kehidupannya seorang yang terkenal poligamisnya itu top. Marco top, gak ada yang lebih top dari Salomo. Dia bicara tentang tatanan pernikahan monogami. Wow. Dan bahkan tulisannya pada masa tuanya di kitab Syir Hashirim ini dikutip oleh Yesus Kristus. Maka kalau kehidupan Salomo itu tidak berkenan pada hati Tuhan pada mulanya, kemudian pada akhir hidupannya dia memberikan suatu tatanan kehidupan bagi orang-orang Yahudi selanjutnya, yang dimana Anda perhatikan orang-orang Yahudi sekarang itu kan mereka nggak dilarang poligami toh, tapi kenapa mereka memilih untuk hidup monogami? Dan saya akan memberikan highlight untuk Kidung Agung di sini. Permaisuri ada 60, selir 80, darah-darah tak terbilang jumlahnya. Dan masuknya kitab Kidung Agung ini bukan tanpa perdebatan. Didebat banget bagi orang-orang Yahudi. Masa ini kan cinta-cintaan. Bahkan gak ada kata Tuhan. Hanya ada satu kali di kitab Kidung Agung 8 ayat 6. Masa cocok sih ini diartikan sebagai kitab suci bagi orang Yahudi? Kemudian Rabi Akiva itu mengatakan, biarkan kitab itu tetap ada di dalam kanon Alkitab. Karena memang kitab ini sudah dikanonkan. Bahkan sudah ada di Septuaginta sejak abad ketiga sebelum Masehi. Rabi Akiva dalam konsili Jamnia pada tahun 95 Masehi mengatakan biarkan kitab itu tetap ada di dalam damai. Tidak ada seorang pun di Israel membantah bahwa Kidung Agung tidak menajiskan tangan. Karena manusia seluruh dunia sebagaimana saat diberikan kepadanya kitab Kidung Agung kepada Israel, sebagaimana kitab seluruh bagian Ketuvim itu kudus, tapi Kidung Agung adalah kitab yang paling kudus. Nah, saya kutip yang paling akhir dari perkataan Rabi Akiva itu, Shekol HaKetuvim Kodesh, Veshir Hashirim Kodesh Kadashim. Seluruh bagian dari kitab Ketuvim itu kudus, tetapi yang paling kudus adalah Shir Hashirim. Jadi di hadapan Rabi Akiva itu mengatakan bahwa apa sih Ketuvim itu? Ketuvim itu di dalamnya itu ada kitab Mazmur, ada kitab pengkhotbah dan yang lain-lainnya. Dan Rabi Akiva itu mengatakan bahwa kitab yang paling kudus adalah
Kitab Kidung Agung. Dan siapa yang menulis? Raja Salomo. Dan sebenarnya kitab Kidung Agung ini adalah cinta segitiga. Yang dimana pada saat kehebatan Salomo ini dia berjalan-jalan ke bagian kerajaannya yang paling utara. Ya, dia bertemu dengan seorang perempuan yang cantik, jelita tapi hitam. Tapi cantiknya luar biasa. Kemudian Salomo panggil itu perempuan untukku. Maka ditangkaplah perempuan itu, si gadis sulam, datang kepada Salomo. Dan si gadis sulam ini adalah suatu lambang feminin gereja. Sosok Hawa yang baru. Seorang perempuan yang tahan godaan. Seorang perempuan ketika digoda oleh Raja Salomo. Saat itu Raja Salomo masih muda. Masih muda sekali, kayanya luar biasa. Pintarnya luar biasa. Tapi ketika dia mengatakan, aku akan memperistrimu. Apa yang dikatakan oleh si gadis sulam? Dia mengatakan demikian. Ani kafatselet hasyaron. Maka tidak kebetulan gereja ini namanya gereja Mawar Syaron. Karena inilah lambang dari Hawa yang tidak tergoda. Dia punya kekasih, yaitu siapa? Gembala yang di kampungnya. Aku sudah punya kekasih. Gembala di kampungku. Ketika Raja Salomo ingin memperistrinya dengan segala kemuliaannya, dengan segala kehebatannya, dengan segala kekuasaannya. Si gadis sulam ini jawabnya apa? Aku cuman bunga mawar yang ada di dataran Syaron. Jadi Mawar Syaron bukan bunga yang budidaya, tetapi dia adalah bunga liar yang ada di dataran Syaron, di pinggir Laut Mediterania. Dia menggambarkan dirinya adalah bunga biasa. Aku bunga biasa. Kenapa Baginda menginginkan aku? Bukankah Baginda sudah banyak punya perempuan-perempuan yang bisa Anda pilih. Tetapi kenapa engkau memilih aku? Aku ini cuman kafat shelet hasyaron. Ani kafat shelet hasyaron. Bunga bakung yang ada di padang ini. Gak ada bagus-bagusnya Tuan. Nah, wow. Mungkinkah ada seorang yang biasa-biasa tiba-tiba diperistri oleh seorang raja? Bukankah itu akan menjadikan dia mengangkat status sosialnya? Bukan hanya dia tetapi juga keluarganya, bukan? Menjadi seorang permaisuri, bukan cuman gundik biasa tetapi dijadikan permaisuri dan dia tidak mau. Dan inilah yang dikutip oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 28. Maaf tadi itu tulisannya salah. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang. Nah, kata bunga bakung di ladang ini kan ditulis dalam bahasa asli Yunani itu tulisannya takrina. Nah, kata bunga bakung tadi ya, kafat shelet itu ada di sini krinon. Jadi dia si gadis sulam itu merujuk dirinya dalam kitab Septuaginta. Aku ini cuman krinon. Dan nanti kita temukan kata krinon dalam bentuk tunggal yaitu krina di dalam ucapan Tuhan Yesus yang dikutip di dalam kitab Matius 6 ayat 28. Perhatikan bunga bakung di ladang, perhatikan si Mawar Syaron di ladang ya. Makanya kita perlu belajar bahasa asli ya karena kita bisa menggali lebih dalam lagi. Yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Nah, jadi di sini keindahan Mawar Syaron, kafat selet La Syaron itu dipuji oleh Tuhan Yesus sebagai gambaran sosok yang tidak khawatir akan kebutuhan duniawi. Gadis sulam, gadis desa. Orang yang kulitnya hitam. Nah, kulit hitam ini artinya si gadis itu adalah seorang pekerja yang terkena terik matahari. Dia bukan bangsawan yang hidupnya ada di dalam rumah. Jadi makanya dia ada di dalam terik matahari yang membakar kulitnya sehingga dia hitam. Tapi karena kecantikan hatinya memancarkan kecantikan di mukanya. Sehingga Raja Salomo itu mengatakan, ambil perempuan itu untukku. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, karena ketulusannya, kecintaannya kepada
gembala yang ada di kampungnya yang menjadi kekasihnya itu mendapat pujian dari Tuhan Yesus berkata, namun aku berkata kepadamu, Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga krinon itu. Salah satu mawar Sharon itu. Jadi di sini kita dapat menggali dari kajian bahasa asli, ternyata di sini Tuhan Yesus mengutip kitab Kidung Agung. Dan perhatikan di sini saya berikan salah satu dari contoh penolakan gadis sulam kepada Salomo. Dan penolakan ini diberikan oleh gadis sulam, ditulis oleh Salomo 3 kali. Anda tahu tadi 3 kali? Kalau 1 kali nolak biasa, 2 kali sangat nolak, 3 kali extremely nolak. Dan ucapan ani ledodi vedodili haroeh basyoshaning. Jadi ketika Sulam, mau gak kamu jadi istriku? Nanti kamu jadi permaisuri, nanti kamu jadi begini-begini. Dia jawabnya apa? Aku kepunyaan kekasihku dan aku milikku. Yaitu si pengembala domba di tengah-tengah bunga bakung. Digoda lagi dengan kekuasaannya. Salomo membawa semua tentaranya untuk melamar gadis sulam. Tetapi si gadis sulam tetap aja ngomong ani ledodi vedodili. Bahkan sampai yang ketiga. Si gadis sulam itu digoda secara seksual. Makanya nanti Anda kalau membaca kitab Kidung Agung, terutama dalam kitab Kidung Agung pasal 7, itu ada kata-kata yang agak nakal sedikit gitu kan. Tapi sebenarnya itu masih sopan. Dan itu memang godaan Raja Salomo untuk menggoda gadis sulam secara seksuali. Dari status sosial gak bisa, dari kekuasaan gak bisa, digoda secara seksuali, tetap aja ngomong, ani ledodi vedodili, aku ini punya kekasihku milikku, kamu gak bisa membeli aku. Sampai pada akhirnya si Raja Salomo ini, wow, udah gak bisa dibeli. Nah, pada akhir kehidupannya, Raja Salomo mengatakan, udah deh buat gak iso dituku wong iki. Nah, kemudian pada akhir perjalanan kehidupan Raja Salomo, kemudian dia menyunting kembali kisahnya di masa lalu. Yang dimana Salomo itu mengatakan, ada loh cewek gak mau sama aku. Kasih duit gak mau, kasih kekuasaan gak mau, digoda seksual gak mau. Tiga-tiganya dia selalu menjawab, aku ini milik kekasihku. Jadi si gadis sulam, si mawar Sharon ini adalah lambang dari Hawa yang tak tergoda. Ya, jadi ketika kita diperhadapkan dengan si gadis sulam yang sedemikian setia, ya, adakah nanti kekasih kita mempelai kita itu mengatakan, cantikmu luar biasa dan tidak ada cacat celah dari engkau. Nah, inilah yang diucapkan Tuhan Yesus kepada seorang perempuan. Dan perempuan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu, yang dipuji oleh Tuhan Yesus itu ternyata bukan orang Israel. Ya, nah di sini Tuhan Yesus pernah 1 kali mengatakan kepada seorang perempuan, Isya Rabba Emunatek. Hai perempuan, besar kesetiaanmu, besar imanmu. Kapan Yesus mengatakan ini? Kepada seorang perempuan Syro-Fenisia. Dan itu paralel dengan apa yang ditulis dalam Kidung Agung 4 ayat 7. Yaitu pujian dari kekasih si gadis sulam ini. Gembala kepada gadis sulam mengatakan, engkau cantik sekali manisku, tidak ada cacat celah padamu. Kulah yavareyati umum enbah. Gak ada cacat celahnya. Engkau begitu berharga. Rabba emunatek. Dan itulah cinta yang menggebu-gebu pada saat musim semi. Nah, bagaimana dengan saat musim panas? Kisah cinta musim panas. Kita akan bicara tentang kitab Rut. Nah, kitab Rut adalah gambaran dari kita semua. Yang dimana pada musim panas adalah cinta musim panas, cinta orang-orang yang sudah berumah tangga. Orang kalau sudah berumah tangga itu selalu ada masa indah dan masa gak enaknya. Ada musim berkat, ada juga musim pacekliknya. Ketika masuk ke dalam musim paceklik,
adakah engkau masih setia kepada pasanganmu? Nah, cinta musim panas ini digambarkan dengan hesed, kasih setia, loving kindness, unconditional love. Hosea 2 ayat 18 kembali menggambarkan bahwa jemaat Tuhan adalah istri. Dan ini seorang istri diharapkan memiliki unconditional love. Ruth bukan orang Yahudi. Ruth bukan orang Israel. Ruth seperti kita, bahkan Ruth dari Moab. Orang Moab dan orang Amon itu enggak boleh ada masuk di dalam jemaatnya orang Israel. Ada hukum Tauratnya dan ini enggak boleh dilanggar. Loh, tapi Ruth kok jadi nenek moyangnya Sang Mesias? Kok jadi neneknya Raja Daud? Kok bisa? Kan ini menyalahi apa yang ditulis di dalam Ulangan 23 ayat 3 yang dimana orang Moab dan orang Amon itu enggak boleh jadi jemaatnya Tuhan. Nah, inilah yang dibahas oleh Rasul Paulus, orang yang dicangkokkan. Jadi walaupun secara bangsa Amon dan Moab itu enggak boleh masuk ke dalam jemaat Tuhan, tetapi Ruth adalah sejenis orang yang dicangkokkan atau ditempelkan, grafting ya. Saya lebih suka daripada kata dicangkokkan, itu lebih baik ditempelkan. Nah, di sini. Kenapa kok cintanya Ruth itu dikatakan sebagai unconditional love? Nah, unconditional love-nya Ruth kepada Naomi mertuanya ketika Mahlon dan Kilion putranya Naomi itu meninggal dan menantu-menantunya yang masih muda ini ditinggal oleh anak-anaknya tanpa memiliki anak. Kemudian Naomi mengatakan, kalian masih muda, udahlah kalian carilah suami, nanti kamu punya anak supaya kalian punya anak. Tetapi apa? Ruth ini Orpanya mau pergi, tapi Ruth gak mau. Dia mengatakan, jangan desak aku meninggalkan engkau, pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, disitulah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Nah, ungkapan yang ditulis dalam Rut 1 ayat 16 ini menjadi tatanan bagi proselit berikutnya. Setiap orang yang mengatakan bahwa bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku, Allah Israel, Allahku juga. Nah, di situ dia menyatakan dirinya untuk menjadi mu'alaf, ya, sebagai seorang pengikut agama Israel, menyembah Allahnya Israel. Jadi ini menjadi tatanan proselitnya orang Israel. Dan dari situ Rut nanti karena cintanya kepada mertuanya yang unconditional dilihat oleh Boaz. Boaz melihat kesungguhan cinta dari Rut ini yang unconditional, akhirnya apa? Boaz jatuh cinta. Sehingga kemudian terjadilah suatu pernikahan Levirat. Yang dimana Boaz bertindak sebagai seorang laki-laki yang menikahi janda dari seorang Israel yang tidak memiliki anak. Namanya perkawinan ipar. Jadi kalau ada orang Israel ditinggal mati oleh suami tanpa memiliki putra, maka sanak yang terdekat dari suaminya itu wajib menikahi janda yang tidak punya anak ini. Dan itu melalui suatu proses penebusan. Dan apa yang terjadi pada Rut ini merupakan gambaran dari apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita hari ini. Kita kan orang Indonesia. Orang non-Israel, bukan? Tetapi kenapa kita kok menjadi bagian dari umat Allah? Karena ada yang menebus. Nah, gambaran Boaz adalah tipologi Kristus bagi orang-orang bangsa-bangsa lain yang tidak terhitung sebagai bangsa pilihan Allah. Nah, dari sini kita bisa membaca Rut pasal 4 ayat 13-14, lalu Boaz mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dari anak laki-laki ini kemudian lahir Isai. Dari Isai lahir
Daud, dari Daud lahir Salomo, dan seterusnya nanti sampai ke Kristus. Jadi demikianlah, setiap penetapan manusia biasa menjadi murid Kristus atau menjadi bagian dari umat Allah itu selalu melalui penebusan seperti yang ditulis dalam Keluaran 15 ayat 13, dengan kasih setiamu, dengan hesed. Engkau menuntun umat yang telah engkau tebus, dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Dan inilah hesed, kasih setia, unconditional love, yang menjadi suatu teladan bagi umat Kristus sampai hari ini. Yang dimana kalau sudah menikah, ya sudah. Harus ada unconditional love. Laki-laki dan perempuan, ini sering saya berikan supaya Anda ingat ya. Jadi laki-laki itu ish, atau suami itu ish, istri isya. Nah, ish ada bagian dari nama Tuhan ya, nama Tuhan itu yod he vav he. Kalau dikonstrak itu ya, yod dan he. Suami ish itu punya unsur nama Tuhan itu yod. Kemudian ada isya, isya itu istri. Ada unsur nama Tuhan itu di mananya? Di he-nya. Yod dan he ada nama Tuhan. Jadi pasangan laki-laki dan perempuan, ish dan isya, itu ada nama Tuhan di dalamnya. Maka seandainya suami istri tidak menghadirkan Tuhan, misalnya di sini ya, ish dibuang yodnya ya, nama Tuhannya itu dibuang, maka akan menjadi ash. Ash itu apa? Api. Demikian juga isya. Kalau seorang isya tidak menghadirkan nama Tuhan di dalam kehidupannya, maka kehidupannya dalam berumah tangga akan menjadi apa? Ash, api. Jadi setiap rumah tangga yang tidak menghadirkan nama Tuhan, maka rumah tangga itu akan menjadi api peperangan. Maka supaya rumah tangga Anda tidak ada api peperangan, maka harus menghadirkan nama Tuhan. Dan itulah garis Mesias yang dimana dari Boas yang dilahirkan oleh Rut yang dicangkokkan. Seorang Amon yang tidak layak untuk menjadi umat Tuhan, tetapi dia hadir melalui penebusan. Lahirlah Obed, kemudian Isai, kemudian Daud, kemudian Yesus Kristus. Bayangkan Raja Israel ternyata neneknya orang asing. Ya, ternyata bukan orang Israel asli. Kenapa hal ini dibiarkan Tuhan untuk terjadi di dalam kehidupan leluhur-leluhur Israel, untuk menjadikan contoh bagi kita. Bahwa selalu ada kesempatan bagi bangsa lain untuk turut di dalam berkat Tuhan. Contohnya siapa? Rut. Maka Rut menjadi perlambangan bagi kita. Rut adalah kita. Kita bukan orang Israel, tetapi hari ini kita terhitung sebagai bagian dari umat Tuhan. Dan itulah jenis unconditional love, cinta musim paceklik. Anda pasti bapak-bapak, ibu-ibu, ya, pengantin muda, indah-indahnya, sudah punya anak, masuk ke dalam masa-masa sulit, ada pasti pacekliknya masing-masing. Adakah unconditional love seperti yang Rut berikan sehingga Boas menjadi jatuh cinta kepadanya? Adakah kita memiliki cinta kepada Tuhan kita itu yang membuat kita itu, Tuhan mengatakan, Isya rabah emunatek. Begitu indahnya kesetiaanmu. Dan kita menunggu Tuhan Yesus untuk berkata demikian. Itulah cinta musim panas. Dan bagaimana dengan cinta musim gugur? Dan bagaimana dengan musim dinginnya nanti? Nah, musim gugur menarik sekali. Perayaan cinta musim gugur ini, mereka membacakan kitab Kohelet. Dan kitab Kohelet ini adalah suatu epilog. Ya, apa itu epilog? Epilog itu lawan katanya prolog. Jadi akhiran dari kehidupannya Raja Salomo. Ketika dia hendak mengakhiri kehidupannya, dia tahu masanya ini sudah habis waktuku, aku akan segera menghadap Tuhan. Maka dia membuat suatu surat wasiat. Kitab wasiat yang ditulis di dalam kitab pengkhotbah.
Anda suka baca kitab pengkhotbah? Nggak enak, ya kan? Apa isinya? Sia-sia, sia-sia, sia-sia. Kita jadi heran, ini yang nulis Raja Salomo kok dia bilang sia-sia, sia-sia, sia-sia. Betulkah Salomo berkata demikian? Inilah yang nanti saya katakan sebagai the danger of Bible translation. Kita salah paham terhadap kitab pengkhotbah gara-gara terjemahannya lost in translation. Yang dimana kitab Kohelet ini ditulis oleh Raja Salomo dalam musim gugur kehidupannya. Masa-masa tuanya menunggu kapan ajal menjemput, yang dimana Salomo sudah melalui semuanya. Istri 1000 dia punya, semua kekayaan, kehormatan, kemasyuran dia sudah punya semuanya. Nah sekarang saya kasih bocorannya. Bagaimana mungkin seorang womanizer, seorang poligamis yang paling top, gak ada yang lebih top daripada Salomo, bicara tentang monogami. Maka ini harus dibaca dalam bahasa asli Ibraninya. Ya. Pengkhotbah 9 ayat 9. Terjemahnya demikian. Nikmati hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia. Nah sia-sia lagi ini sebenarnya terjemahan yang lost in translation ya. Yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bagianmu di dalam hidup yang usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Nah kalau saya boleh memberikan alternatif terjemahan sesuai bahasa aslinya, saya akan menerjemahkan demikian. Nikmatilah hidup dengan satu istri yang kau kasihi. Karena apa? Karena di situ bahasa aslinya nulisnya singular, bukan plural. Maka saya boleh menerjemahkan nikmatilah hidup dengan satu istri yang kau kasih seumur hidupmu yang setarikan nafas saja. Yang singkat, yang fana ini. Maka kamu nikmatilah hidupmu dengan satu istri saja. Pengkhotbah 9 ayat 9. Re'ehayim im isya asher ahavta. Pandanglah kehidupan bersama istri yang kau cintai. Satu istri yang kau cintai. Nikmatilah hidup bersama satu istri yang kau cintai. Dan kita bisa menggabungkannya dengan Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu? Kesatuan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah tidak setia terhadap satu istri dari masa mudanya. Kenapa saya selalu ngasih nambah kata satu? Karena di sini bahasa aslinya nulis apa? Eshet. Ya. Nulisnya enggak dalam bentuk plural nasyim enggak. Eshet, satu istri, neureha, istri masa mudamu. Bukan istri mudamu. Istri masa mudamu. Jadi jangan salah membaca ayat ini. Harus membaca ini istri masa mudamu, bukan istri mudamu. Amsal 5 ayat 18 pun Salomo mengatakan demikian. Diberkatilah kiranya sendangmu. Bersukacitalah dengan satu istri masa mudamu. Bukan istri mudamu. Tapi istri masa mudamu. Ya, dan itulah yang dibacakan pada setiap musim gugur. Musim gugurnya kita semua. Kita akan membaca kitab pengkhotbah. Nah bagaimana nanti dengan musim dingin? Kira-kira kisah cinta apa yang akan kita hadapi di dalam musim dinginnya manusia Khoref? Nanti kita akan masuk dalam Wahyu 19 ayat 7. Yang dimana kita semua masuk di dalam jajaran mempelai Kristus. Seperti yang ditulis di dalam Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba, pengantinnya telah siap sedia. Wow, ya kan? Kalau 3 hari raya perayaan cinta itu dilaksanakan di bumi, nanti perayaan cinta yang keempat kita rayakan di langit baru dan bumi yang baru. Ya.